Sedikit data mengenai impor baja dari China yang cukup meresahkan. Mungkin saya ingin mendengar langsung dari Anda, seperti apa keadaannya, Pak? Iya, Bu. Saya sendiri di bidang baja lapis seng aluminium ini. Dan di pasar kita ini boleh dibilang 70% dari pasar domestik kita diisi dengan barang import, terutama dari China. 70%? 70%. Sedangkan kita sebagai produsen lokal cuma bisa mensuplai 30% dari pasar domestik kita sendiri. Jadi bisa dibayangkan 70% dinikmatin sama pabrik-pabrik di luar negeri. Sedangkan kita pabrik lokal yang menginvestasi di Indonesia, yang employ karyawan ribuan untuk kita yang bisa kasih nafkah ke orang-orang ini cuma bisa menikmati 30% jadinya. Keadaan ini berlangsung sejak kapan, Pak? Sebetulnya tadi saya udah bicara, sebetulnya problem ini udah masalah lama. Jadinya ini sebelum pandemi pun kita bisa lihat ini sudah terjadi import banyak, terutama dari China. Tapi kita ketolong di masa pandemi, Bu. 2020 pas 2021, karena waktu itu barang import tidak bisa ngalir dari luar negeri. Jadi kita pasar domestik bisa menikmatin pasar di sini, dan kita kapasitas kita bisa diutilisasi sampai 100% di masa 2020 sampai 2021. Tapi kita masuk ke 2022, China mulai buka dan barang-barang import mulai masuk lagi. Sekarang kapasitas kita, utilisasi kita mulai merosot. Sekarang kita cuma bisa menjalankan kurang lebih 50% dari kapasitas kita. Apa yang Anda rasa menjadi penyebab utama begitu maraknya barang impor, terutama khusus baja di Indonesia, Pak? Apa yang perlu diperbaiki jika Anda bisa ingin menyampaikan aspirasi Anda? Sebetulnya kita kan investasi di Indonesia, dan saya merasa ini industri baja adalah tulang punggung satu negara. Kita lihat di Amerika sekarang, Nippon Steel, perusahaan Jepang, akan mengakuisisi US Steel Amerika. Tapi karena Amerika tahu ini industri baja adalah industri vital untuk satu negara, Biden administration akan menyegah untuk pembelian ini. Jadi menurut saya permintaan Indonesia bisa membantu kita, produsen lokal, kalau bisa mengasih satu insentif atau mengasih satu proteksi, Bu. Seperti misalnya anti-dumping atau safeguard yang sudah diberlakukan waktu itu di tahun 2015 sampai 2017. Itu sangat membantu produsen lokal untuk bisa menyaingi harga, terutama dibandingin dengan barang-barang import. Oke, baik. Seberapa besar trade-off atau kerugian yang muncul dengan begitu maraknya impor baja dari luar negeri ini, Pak, terutama dari China? Apa yang Anda lihat bisa menguntungkan untuk perusahaan Anda jika regulasi pemerintah terhadap impor baja dari China ini bisa benar-benar ditegakkan lebih lagi? Tadi saya udah bilang ya, karena sekarang utilisasi kita cuma 50%, kita nggak bisa berkembang. Yang saya takutin nanti ke depan, karena begini terus, kita produsen akan menjadi pedagang juga, Bu. Daripada kita keluar uang untuk membuat barang ini, sedangkan kita digempur terus dari barang import yang harganya jauh lebih murah dari produksi kita sendiri, ya mendingan kita tutup dan kita jadi importir juga, karena dengan kondisi sekarang kita cuma bertahan hidup aja. Terus terang kita berapa tahun ini, 2022, 2023, kita malahan rugi gitu. Jadi sedangkan importir tambah lama tambah banyak, dan mereka selama ini 2 tahun ini malahan untungnya lebih banyak gitu. Kita sebagai pembisnis, kalau kita tidak ada untungnya, Untuk apa kita? Jika dibandingkan dengan produk yang impor, baja yang impor dari China itu,
kualitas produk kita seperti apa jika Jauh lebih di-compare? baik, Bu. Jauh lebih Jauh baik. lebih baik. Dari segi harga seperti apa, Pak? Jauh dari segi harga, karena kualitas kita lebih baik, jadi harga kita jauh lebih mahal juga gitu. Oh, oke. Sebetulnya barang-barang Maka import ini kenapa mereka itu untung? Maka mereka itu laku karena lebih murah. karena lebih murah, betul. Oh, Yang dibilang SNI, banyak barang-barang import tidak memenuhi SNI, Bu. oke. Jadi kenapa dia orang bisa murah? Seperti kita baja lapis seng, seharusnya coatingnya 70 atau 100, dia orang dibikin 30 atau 40 Oke. coatingnya. Jadi alasan utama mengapa produk impor itu lebih laku hanya karena murah. Salah satu karena kualitasnya lebih rendah. Kedua juga mungkin bahan baku mereka di sana juga lebih murah. Dan kedua juga ada subsidi dari pemerintah, terutama dari pemerintah China. Untuk barang-barang yang diekspor keluar, mereka dapat rebate. Iya. Iya. Oke. Dan yang paling penting juga mereka overkapasitas di sana. Iya. Jadi mau nggak mau untuk bagaimana mengeluarkan barang mereka, dia orang akan cari pasar kemanapun. Apalagi Indonesia yang sekarang membuka pintunya sebesar-besarnya untuk produk import ini. Oke. Betul. Pak Handayani, saya ingin tanya, selaku pengusaha, apakah Anda juga melihat rekan-rekan pengusaha lainnya sesama produsen baja, aluminium, dan lain-lain, sudah ada yang struggling bahkan menghadapi keadaan seperti ini? Ada mereka yang tutup atau mereka yang pivot menjadi lini bisnis lain, seperti apa yang ada di lapangan? Kita sebetulnya ini baja lapis seng aluminium kan namanya coated steel, Bu. Ada dibagi baja lapis seng aluminium dan baja lapis seng aja. Di baja lapis seng aluminium ini belum ada yang tutup. Tapi di baja lapis seng ini sudah banyak yang tutup dan menjadi pedagang. Oh, pedagang barang-barang impor dari China? Iya, mereka stop produksi sama sekali dan mereka import langsung dari luar negeri dan mereka berdagang. Cap dengan merek mereka dan dijual sebagai seolah-olah produksi sendiri gitu. Oke, karena memang sudah tidak ada jalan lagi ya. Tidak ada jalan lagi. Dia orang, apa yang saya dengar dari mereka, dia orang akan coba segala cara untuk bertahan aja. Tentu, karena ini it's a business anyway. Iya, it's a business anyway, betul.